Oke teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi ya sama saya teman-teman. Nah, pada malam hari ini saya mau review nih teman-teman, mikrofon wireless yang baru saya beli. Jadi mikrofonnya itu merek dari Top Studio dengan seri G10 ya. Baru saya beli sekitar tanggal 13 Juli 2024 ya teman-teman. Nah, kebetulan yang saya beli ini ternyata teman-teman nggak ada fitur noise reduction-nya. Saya pikirkan sama yang sebelumnya, versi G10 itu kan ada fitur noise reduction. Cuma di sini fiturnya mute sama reverb atau gema aja teman-teman. Sangat disayangkan awalnya teman-teman ya, karena saya beli mic ini dengan harapan ya karena ada fitur noise reduction-nya teman-teman ya. Nah, jadi pas saya udah beli, ceritanya saya check out nih teman-teman ya di Tokopedia, di official store-nya, kan adminnya belum balas tuh. Ya udahlah, saya check out aja dulu, saya bayar. Pas sudah bayar, beberapa waktu kemudian adminnya baru balas tuh chatting saya teman-teman. Katanya wah nggak ada fitur noise reduction-nya. Nah, saya kan penasaran ya, biarin lah nanti saya coba, mungkin aja ada, harapan saya. Ternyata bener teman-teman, nggak ada. Oke, nggak apa-apa, tetap masih bisa dipakai teman-teman ya. Kita tinggal ya edit sedikit lah, yang penting suaranya itu jelas, nggak putus-putus ya. Nah, saya ini beli di bawah 100.000 ya, jadi ya kan harganya 100.000, dapat diskon, terus gratis ongkir juga, jadi 80-an ribu lah, dengan mic-nya 2, terus receiver-nya 1, ya lumayan teman-teman ya. 100.000 dapat mikrofonnya 2, terus receiver-nya 1 ya, yang buat dicolokin ke HP Android ya. Kebetulan saya pakai HP Oppo A55. Nah, ini teman-teman sedikit informasi. Jadi kalau di HP Oppo A55 ini, pas kita colokin receivernya ke handphone, nah kita harus aktifin dulu mode ini ya, apa namanya tuh, sebentar, penghambatan USB nya teman-teman ya, atau apa tadi saya lupa itu, OTG teman-teman, OTG nya. Jadi kita harus aktifkan fitur OTG nya dulu, baru connect ke mic-nya. Tapi kalau di HP Samsung, di HP Samsung A54 apa ya, nah itu bisa langsung teman-teman colokin ke Type C nya. Nah itu langsung bisa teman-teman, langsung connect. Jadi mungkin teman-teman yang pas kebetulan beli kok nggak connect, mungkin OTG nya belum diaktifkan kalau di HP Oppo. Itu sedikit informasi ya teman-teman ya. Jadi nanti mau beli nggak salah gitu loh, atau nggak user error lah, atau nggak salah di kitanya lah gitu. Jadi itu teman-teman informasinya ya. Ini gimana nih suara saya, apakah jelas, apakah noise? Oh iya, untuk penempatan mic-nya saya taruh pas di depan mulut saya teman-teman ya. Saya klip di visor helm saya, jadi pas di belakang action cam teman-teman ya. Jadi sangat dekat sama mulut. Gimana nih volume suara saya? Lumayan sedang ya. Oke teman-teman, jadi suaranya seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk mikrofon wireless dari Top Studio ini saya langsung konekkan ke HP ya. Jadi saya record audionya di HP. Nah, jadi untuk action cam ini saya pakainya mikrofon eksternal dari Akasonya teman-teman ya. Nah, saya taruh di dekat pipis mata saya teman-teman ya. Kalau untuk suara dari mikrofon eksternal Akasonya, jadi seperti ini nih perbedaannya antara mic wireless Top Studio G10 yang saya pakai dan saya record di HP
Kemudian untuk suara mic eksternal Akaso V50X seperti ini teman-teman ya. Teman-teman bisa bedakan gimana, apakah worth it. Di sini juga ramai teman-teman ya, karena di jalan ada yang pakai knalpot racing ya. Jadi teman-teman nanti bisa beda ini. Untuk kali ini saya pakai mic wireless sama mic eksternal dari Akaso ya. Kalau mic wireless dari TAF Studio yang versi G10 ini masih bener-bener dari pabrikannya, belum saya otak-atik teman-teman ya. Jadi masih seperti ini, langsung dari TAF Studio nya ya. Jadi suaranya original, mic-nya belum saya tutup pakai Mazda dan lain-lain ya teman-teman ya. Nah seperti ini suara mic-nya, dan saya taruh tepat di depan mulut saya teman-teman. Nah, seperti ini, di depan juga terdengar mungkin suara knalpot. Oke teman-teman, jadi gimana nih perbedaannya, apakah worth it? Bisa direkomendasikan untuk teman-teman yang mau beli mic wireless juga tapi budget murah. Gimana lagi ya, jarang-jarang lagi diskon di Tokopedia, 100.000 dapat 2 mic sama 1 receiver ya. Kalau menurut saya harga segitu, walaupun fitur noise reduction-nya atau noise cancelling-nya nggak ada teman-teman ya, ya masih dibilang cukup murah ya. Dapat 2 mic, kita bisa buat vlog selain di motor ya. Nah misalnya teman-teman mau buat bikin vlog di indoor, saya nggak buat naik motor lagi review tempat, nah ini sensitifnya bagus teman-teman, jadi bisa ketangkap suaranya. Misal mau buat virtual walking ya, itu menurut saya bisa ketangkap suara-suara yang kecil teman-teman ya. Nah jadi ya worth it lah menurut saya, harga segini dengan mikrofonnya dapat 2, harga 80-an sekian lah, lebih sedikit. Waktu itu kan ada diskon juga ya, ada voucher juga, jadi kebetulan saya dapatnya di 80-an lah. Kalau harga aslinya diskon itu cuma 100.000 teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya perbedaan antara Mi TAF Studio G10 yang versi wireless dan mic kabel Akaso V50X. Nah, gimana nih teman-teman perbedaannya? Silahkan dinilai sendiri ya di kolom komentar. Karena pada saat recording saya belum tahu nih hasilnya seperti apa ya. Mudah-mudahan sih bagus, mudah-mudahan sih ya enak lah, bisa didengar dengan jelas ya apa yang saya ucapkan, atau nggak begitu banyak noise lah. Oke teman-teman, jadi untuk settingan kamera juga ya, pada malam hari ini biasa saya setting Akaso V50X ini di resolusi 1080p 60 fps, kemudian di bentar kemudian ace-nya off ya, nanti saya stabilkan lewat aplikasi ini. Untuk white balance-nya otomatis, sharpness-nya normal, kemudian untuk color-nya natural, sedangkan settingan exposure biasa ya saya setting di +2 karena pada malam hari ya. Biasanya kalau untuk siang hari ya kebalikannya, -1 sampai -2 saya pakainya teman-teman ya, tergantung intensitas cahaya atau kecerahannya pada saat siang gimana gitu. Semakin terik, nah saya berani kepakai -2 lah. Jadi tergantung ya cuacanya ya, misalnya cerah berawannya bisa -1 gitu. Oke teman-teman, jadi ini perbedaannya untuk TAF Studio versi G10 wireless ya, dan mic wired atau mic kabel clip on dari Akaso V50X yang asli bawaan kamera, karena waktu itu saya belinya paket bundling ya. Jadi seperti ini nih teman-teman
ya lumayan lah, ini harga 100 ribuan wireless, dapat 2 mic, ya termasuk murah ya. Dan ini bisa kita pakai selain buat motovlog ya, buat konten-konten lainnya bisa teman-teman ya, yang jelas ya. Karena enak, udah wireless, kita nggak usah ribet-ribet sama perkabelannya ya. Nggak usah ribet-ribet kita ngatur kabelnya ketarik dan lain-lainnya ya teman-teman ya. Jadi kita lebih enak nih kalau wireless ya, simple lah. Tinggal kita colokin aja receivernya ke HP kita aktifkan mic-nya. Nah, untuk mic-nya ini teman-teman ya, bisa teman-teman pakai mungkin kisaran 2-3 jam kalau nggak salah teman-teman ya. Karena kemarin saya itu pulang dari Jakarta, ternyata saya lupa ngecek. Nah, kehabisan baterai mic-nya teman-teman ya. Jadi saya nge-record bagian menit berapa nggak tahu tuh, nggak kerekam sampai agak lumayan lama. Terus saya cek lagi, wah iya udah 3 jam. Jadi untuk cari amannya kalau saya rekomendasikan antara 2 jam 2 jam setengah lah, apa 3 jam boleh. Itu nanti lepas mic-nya, dicas, ganti mic baru lagi, kan ada 2 teman-teman ya, bisa gantian. Nah seperti itu teman-teman tips dari saya. Nah, jadi teman-teman nggak kehabisan baterai waktu lagi dipakai. Itu kondisi 3 jam waktu saya pakai itu, jadi on ya, on terus teman-teman, nggak saya matiin ya. 2 jamnya on terus, 2 jam lebih lah, karena saya record dari jam 10:15 sampai jam setengah 1-an itu on terus ya teman-teman. Ya anggap aja lah 2 jam lah gitu ya, 2 jam lebih. Jadi ini mic bisa 3 jaman lah untuk cari amannya aja, karena takutnya udah ngomong panjang lebar nggak kerekam teman-teman ya, kayak saya kemarin. Tapi nggak apa, pengalaman. Sampai kita juga nyoba barang baru ya, pastinya ada plus minusnya. Kalau kabel ya otomatis teman-teman nggak usah takut habisan baterai, selama baterai di action cam atau baterai di handphone teman-teman ada gitu ya. Kalau nggak ada ya udah, sama aja bohong, nggak usah record. Nah untuk action cam-nya sendiri teman-teman ya, kenapa kok nggak langsung dicolok ke action cam mic-nya gitu, nggak nyari mic-nya? Saya udah beli teman-teman adapternya ya, waktu itu yang adapter jack aux 3,5 ke micro SD. Cuma ya waktu saya coba dengan mic kayak GT, Tas Studio, itu hasilnya terlalu sensitif teman-teman ya. Lebih bagusan mic Akaso yang eksternalnya, yang paket penjualan. Jadi udah bundling ya, waktu pembelian tuh ada pilihannya. Nah itu jauh lebih bagus malah. Cuman kendar juga, saya bingung, mungkin karena terlalu sensitif, jadi kita ngomong pelan aja itu udah record, udah rekamnya itu luar biasa teman-teman ya, keras gitu loh. Padahal saya kadang ngomongnya itu cuma pelan teman-teman ya, dan mic-nya pun nggak saya taruh langsung di depan mulut, tapi di pelipis alis saya teman-teman ya, mic dari eksternal Akaso-nya. Nah sedangkan untuk mic Tas Studio yang G10 kan saya taruh langsung di depan mulut nih. Nah ini saya percobaan awal dulu teman-teman ya, gimana nih untuk di depan mulut, apakah perlu ganti, apakah gimana. Nah nanti kita review lah gimana hasilnya. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya perbedaannya atau review dari saya antara mic eksternal Akaso V50X dengan mic Tas Studio G10. Oke teman-teman, boleh nih di komen gimana perbedaannya atau suka mana lah gitu. Mungkin teman-teman lebih suka yang mikrofon eksternal Akaso-nya, boleh komen di bawah ya. Atau mau request coba peletakan mic-nya dirubah, nah nanti bisa tuh saya rubah antara di dekat tipis mata saya apa di dalam telinga nanti ya. Mau saya coba dulu teman-teman, karena saya juga belum tahu ya ini hasilnya gimana, apakah jelas suara saya, karena kan saat record kan nggak saya dengerin teman-teman ya. Jadi ya belum tahu gimana hasilnya.
Mudah-mudahan sih bagus teman-teman. Jadi kita kalau ngevlog kan enak ya, nggak usah pakai yang kabel, jadi nggak usah colok-colok ya. Mungkin teman-teman yang pakai Akaso juga punya pengalaman yang sama ya, khususnya yang versi 2023 maksud saya, 2023an. Karena yang versi 2024 teman-teman ya, itu udah Type C ya, portnya beda sama punya saya. Ini masih portnya micro USB ya, nah, jadi beda. Dan saya lihat kemarin beberapa review ya dari Akaso V50X yang versi 2024 itu bagus teman-teman. Dan stabilisasinya sama mic-nya juga lebih bagus teman-teman. Kayaknya sih udah stereo ya waktu itu reviewnya ya. Saya juga cuma dengerin itu, cuma lihat nontonnya di YouTube. Ada beberapa YouTuber yang review, pas saya lihat wah lebih bagus ini. Tapi nggak apa-apa, saya juga udah cukup puas kok dengan Akaso saya ini. Tinggal kita cari-cari cara biar bisa kita maksimalkan gimana nih suaranya. Mungkin terdengar ribet teman-teman ya, recording audionya lewat HP, nanti kita sinkronkan dengan videonya ya. Emang agak sedikit ya teman-teman, nggak ribet banget, sedikit lebih nambah kerjaan aja sih. Kalau ribet sih enggak, karena tinggal sinkronisasi suara teman-teman ya. Lebih susah ngedit untuk stabilisasi, malah lebih lama. Karena ini kan fitur S nya saya nonaktifkan teman-teman. Jadi ya kalau ditanya susah sinkronin apa susah nyetabilin, ya lama nyetabilin lah teman-teman. Bisa seharian ya saya. Tergantung spek komputer ya, dan tergantung panjang pendeknya video juga. Selama ini saya pakai itu jarang saya pakai stabilisasinya ya, karena waktu pengalaman mudik, nah itu teman-teman pengalaman mudik pakai stabilisasinya, nah itu kan agak kurang smooth menurut saya teman-teman ya. Pas saya smoothkan lagi atau saya stabilkan lagi, ya otomatis frame-nya tuh ke-crop, jadi lebih kecil, kurang luas sudut pandangnya ya. Nah, jadi kenapa saya sukanya nyetabilinnya nanti belakangan lewat aplikasi di komputer ya, seperti itu. Yang penting di Akaso ini bisa kita rekamnya tuh pakai super wide ya, yang paling lebar. Tinggal aja ada kelebihan ada kekurangan. Ya kekurangannya cuma itu sih teman-teman untuk saya. Mic-nya yang terlalu sensitif kalau Akaso ya. Nah, mic-nya sendiri udah saya tutup lubangnya pakai lakban ya, agak lumayan tebel, makanya nggak begitu sensitif banget teman-teman ya. Jadi jauh lebih enak lah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Terima kasih subscribe-nya juga, like, comment, and share-nya ya. Sudah membantu channel saya berkembang. Jangan lupa saksikan perjalanan selanjutnya atau review-review selanjutnya dari saya. Sekian ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.